Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4. Bertemu kembali dengan Ibu Yaya Ratnasari. Mata pelajaran kita kali ini adalah mata pelajaran IPA. Materinya adalah perkembangbiakan tumbuhan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran yang akan kita lakukan berjalan dengan lancar dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak hebat kelas 4, kita mulai pembelajaran kali ini dengan pertanyaan pemantik. Bagaimana serbuk sari dan putik berperan dalam proses perkembangbiakan? Bagaimana bunga-bunga yang tidak sempurna mengalami perkembangbiakan? Untuk menjawab pertanyaan pemantik ini, mari kita simak materinya. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada dua macam bunga, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Maka kita akan mulai dengan bagian-bagian dari bunga sempurna serta fungsinya. Pada bunga sempurna, alat kelamin jantan dan kelamin betina terdapat dalam satu bunga. Perhatikan, ada serbuk sari sebagai kelamin jantan dan kepala putik sebagai kelamin betina. Ada mahkota, bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk hinggap. Ada juga bakal biji, tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Contoh tumbuhan yang memiliki bunga sempurna yaitu ada pada tumbuhan bunga sepatu dan bunga stroberi. Yang kedua adalah bunga tidak sempurna, di mana alat kelamin jantan dan kelamin betinanya terdapat pada dua bunga yang berbeda. Perhatikan gambarnya. Pada bunga betina ada kepala putik, tangkai putik, bakal biji. Kemudian pada bunga jantan, serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Tumbuhan yang memiliki bunga tidak sempurna, contohnya adalah tumbuhan bunga jagung. Baiklah anak-anak hebat kelas 4, mari kita membaca teks berikut. Hubungan antara serangga dan bunga. Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aroma yang harum memikat para serangga untuk hinggap pada bunga. Lebah dan serangga lainnya kemudian asik menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu, serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, serbuk sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik. Lalu terjadilah yang disebut penyerbukan. Penyerbukan adalah ketika benang sari atau serbuk sari menempel atau jatuh di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan berkembang biak. Mari anak-anak hebat kelas 4,
Kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks yang tadi kita baca. 1. Mengapa serangga senang hinggap di bunga? Apa itu proses penyerbukan? Ketiga, bagaimana cara serangga membantu penyerbukan? Yang keempat, apa yang terjadi pada bunga setelah terjadi penyerbukan? Baiklah anak-anak hebat, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian, mari kita berefleksi. 1. Bagaimana cara tumbuhan berbunga berkembang biak? Bagian bunga apa yang berperan dalam proses perkembangbiakan? Yang ketiga, apa peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan? Yang keempat, selain melalui serangga, menurutmu apalagi yang bisa membantu penyerbukan? Yang terakhir, apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan? Untuk menguji pengetahuan kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan, berikut adalah link kuisis yang bisa kalian isi secara online. Semoga kalian senang mengerjakannya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian mendapat manfaat dari pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.